Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bunda yang sudah sangat luar biasa ya dan juga aktif berpartisipasi. Langsung saja dari bahasan pertanyaan yang diutarakan ya. Yang pertama dari Bunda Reni terkait dengan apa saja yang dilakukan di sekolah terutama untuk penyaji dalam hal peningkatan kognitif peserta didik dan sejauh apa perkembangan. Nah, karena tadi sudah dijawab, di sini saya menjelaskan tambahan terkait dengan peningkatan kognitif anak dari beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tadi sudah disampaikan salah satu contoh untuk menggunakan media, dan sebenarnya saya menganalisis media melalui visual tadi ini sangat berpengaruh terhadap daya memori anak. Nah, itu salah satu contoh yang dilakukan oleh penyaji tadi ya. Nah, kemudian untuk kognitif ini bisa ditambah ataupun dilakukan dengan kita bernyanyi. Saya pikir ini sudah banyak dilakukan di sekolah, terutama tingkat PAUD. Bernyanyi secara tidak langsung ini juga menstimulus memori anak, karena dengan kita sering mengucapkan misalnya lagu angka ya, pengenalan angka ataupun mengenal buah-buahan dengan menggunakan bahasa Inggris, warna misalnya, ataupun misalnya alif bata. Nah, ini secara tidak langsung dapat menstimulus kognitif anak. Kemudian untuk di rumah bisa dengan kegiatan mendongeng seorang ibu kepada anaknya. Nah, ini kalau dilakukan secara rutin dapat mempengaruhi visualisasi anak juga. Ketika kejadiannya itu di hutan atau mungkin tokohnya ada rusa, ada domba, kancil, itu juga berdampak kepada daya imajinasi anak. Kemudian untuk kegiatan di luar bisa dilatih dengan adanya outbound tantangan, pemecahan suatu masalah yang membuat anak menjadi berpikir, mencari ide bagaimana solusi yang bisa dilakukan. Selanjutnya, dalam konteks kognitif, selain anak bernyanyi ataupun yang dilakukan tadi, kita juga dapat menstimulus anak dengan melakukan evaluasi seperti pertanyaan. Nah, ini tentunya sesuai dengan usia anak, dan pertanyaan diharapkan memang pertanyaan yang dari termudah sampai ke tingkatan atas. Artinya sesuai dengan kapasitas anak. Kemudian kita coba lihat penggunaan kognitif ini tentunya diperkuat dengan media-media yang dilakukan oleh guru ataupun kreativitas dari orang tua. Nah, seperti guru menyediakan media, misalnya media pengenalan warna, tapi dengan menggunakan mainan. Nah, mainan atau benda-benda yang itu dimasukkan sesuai dengan warnanya misalnya. Nah, itu juga dapat menstimulus kognitif anak. Kegiatan-kegiatan lain saya pikir banyak untuk dilakukan selagi orang tua atau guru bisa kreatif. Kemudian kita lihat yang kedua dari Ibu Jum ya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak itu yang paling dominan yang mana? Saya pikir sebenarnya faktor ini karena saling mempengaruhi, tergantung dari objek yang mengalami. Ada objek, misalnya salah seorang anak dia mengalami hambatan dalam berjalan dikarenakan fungsi dari organ tubuhnya ada yang belum optimal, dan itu ketika pralahir misalnya. Apakah gangguan ketika kehamilan, hamil seorang ibu meminum obat-obatan,
atau salah seorang anak ketika melakukan komunikasi ini terhambat akibat dari misalnya pernah jatuh ataupun kecelakaan. Nah, namun dari faktor-faktor ini sangat-sangat penting. Jadi dominannya ini memang saya pikir faktor-faktor yang total dari semua inilah yang betul-betul dominan diperhatikan. Mulai dari seorang ibu hamil, kemudian juga ketika seorang ibu melahirkan, dan dalam konteks gizi anak ini sangat berpengaruh. Selain dari gizi, pola asuh orang tua. Nah, jadi ada orang tua yang misalnya membiarkan anak untuk makan makanan istilahnya itu makanan micin lah kita mengatakan ya. Tapi di usia yang masih misalnya di usia 1 tahun, 2 tahun. Nah, ini juga sangat tidak baik ya terhadap perkembangan anak ke depan. Kemudian untuk pola asuh ini juga yang contoh yang tadi ya, dan dalam konteks ini pola asuh pemberian makanan yang bergizi ini memang sangat diperlukan oleh anak. Nah, sehingga ini sangat keterkaitan. Kemudian orang tua yang sering menstimulus dengan orang tua yang cuek dan apalagi tidak begitu perhatian terhadap perkembangan anak, walaupun mungkin secara gizi terpenuhi tapi tidak ada distimulus seperti berbicara ataupun menstimulus kegiatan lain kognitif, sosial, emosional, itu juga sedikit tidaknya pasti berpengaruh terhadap perkembangan anak. Selanjutnya, kalau untuk kaitan pertumbuhan dengan perkembangan, ini pertanyaan yang siapa ini ya? Pertanyaan yang ketiga. Oke. Pertanyaan yang ketiga, banyak kasus ya, ataupun banyak contoh yang ini dapat menyederhanakan bahwa terbukti antara pertumbuhan dengan perkembangan ini sangat berpengaruh. Misalnya saja, kaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan, anak yang ketika tumbuhnya mengalami hambatan misalnya akibat dari kecelakaan, kemudian tangannya mengalami ada jari-jari yang tidak stabil yang mengakibatkan perkembangan dalam konsep menulis menjadi terhambat. Nah, pada akhirnya dia menggunakan tangan kiri. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian ketika seorang anak kejadiannya misalnya dia juga terjatuh dan ternyata usut punya usut, efek dari itu beresiko terhadap saraf otaknya, dan ternyata akibat dari itu perkembangan daya ingatnya menjadi lambat. Nah, sehingga ini beberapa contoh bahwa pertumbuhan dan perkembangan ini sangat berpengaruh, termasuk anak yang diberikan gizi dengan baik dan tidak, ini juga berdampak kepada pertumbuhan sekaligus kepada perkembangan anak. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir terkait dengan pengalaman, apalagi ini cerita pribadi ya, anak yang STEP, dan saya pikir ini juga wujud cobaan ya dari Allah. Nah, saran saya, ibu tetap harus optimis, sehingga bunda tetap harus menyemangati anaknya, dalam artian kondisi STEP kita tidak tahu nih dampaknya apa. Maksudnya gini, apakah itu terjadi karena di bagian sarafnya ataupun dari beberapa otot terkait dengan komunikasi, atau dari struktur otak anak yang berdampak kepada hambatan anak dalam perkembangan terkait dengan komunikasi. Dan tentunya kita perlu yang namanya untuk saat ini dan bagaimana ke depannya.
Nah, ini bagian dari uh, ujian dari Allah, karena di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa salah satu ujian kita adalah juga selain anugerah itu anak ya. Nah, bagaimana? Memang kita identifikasi tadi udah dilakukan ya dengan dokter. Kemudian kita tetap harus mengsugestikan bahwa anak kita ini bisa berubah. Artinya untuk kemunduran sebenarnya sangat hampir saya mengatakan perkembangan anak itu selagi lingkungan terus menstimulus tidak ada kemunduran. Jikapun dia misalnya ada perubahan walaupun cuman sedikit, cuman sangat sedikit, itu sudah wujud dari peningkatan. Nah, oleh karena itu yang mentok mungkin stagnan. Nah, tapi selagi distimulus, dimotivasi, kemudian kita berdoa kepada Allah, maka lambat laun tidak mustahil anak kita justru mungkin bahasanya lebih lancar. Nah, dan tentu cek juga lingkungannya. Jangan sampai dia berteman, artinya lingkungan yang sampai meremehkan atau mungkin membuat semakin rendah diri, nah insecure. Nah, tentu ini harus kita hati-hati. Dan juga kepada orang tua, selain kita memperkuat sugesti kita bahwa anak ini bisa berubah, kita juga berusaha terus sering berkomunikasi. Jadi dengan adanya feedback, anak itu berkomunikasi, melatih bicara. Kemudian bisa dibawa ke psikolog ya, seperti terapi. Saya tidak tahu ini lebih ke terapi bicara ya. Boleh ke psikolog. Saya punya teman itu anaknya tapi masih kecil, itu juga melakukan terapi. Itu per pertemuan juga ke psikolognya. Nah, dan saya pikir boleh kolaborasi, bukan hanya ke psikolog ataupun ke tempat berkelanjutan juga dengan dokter tersebut. Dan tentunya untuk ini anak juga bagus melihat tontonan positif, artinya atau mengikuti acara-acara diskusi. Kita boleh memperlihatkan di YouTube, tapi yang positif ya, agar yang bersifat edukatif. Jadi perbendaharaan anak itu juga nambah gitu ya. Nah, dan orang tua saya pikir penting berkelanjutan. Sekali lagi, jangan sampai anak kita itu jarang kita ajak bicara, apalagi hanya untuk sekedar ya hal penting saja gitu, sehingga kedekatan juga kurang ya. Dan saya pikir Bunda sudah melakukan yang terbaik. Dan untuk kegiatan lanjutan mungkin seperti terapi, saya tidak tahu sudah dilakukan atau belum, dan terus disupport anaknya. Untuk terapis lain atau bisa dicek juga apakah mungkin di bagian lidahnya. Saya pernah dengar juga dulu seorang anak dari salah satu rekan itu juga ada misalnya lidahnya yang agak pendek ataupun ada hal lain. Tapi kalau memang indikasinya dari yang sebelum dia sakit sudah lancar, setelah sakit berkurang, barangkali memang akibat karena sakitnya. Nah, tapi tentu kita harus semangat dan kita berpositif. Semoga anak kita semuanya, termasuk terutama Bunda ya, sehat dan juga tentunya diberikan kemajuan dalam hal perkembangan anak didiknya. Demikian Bunda, terima kasih dan salam semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.